Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, muliakan keadaan koron Guru Muhammad Arifin. Alhamdulillah, dari tadi beliau berdiam karena beliau memang ada acara di Pengadang, dan alhamdulillah setiap atau di mana yang ada pengajian yang sering bertemu dengan beliau. Okay. Alhamdulillah, termasuk di beberapa tempat di Sumbek niki juga alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dan menjalankan tugasnya dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang lewat kita hormati Anda Ustaz Subarlan sebagai panitia Isra Mi'raj di Masjid Nurul Huda Kerori. Oh, Kerori. Kita kurang penyeliuk tadi matu biru, ampuran sedua beak matu dia, kalau nggak buka dalam takut nyeluntuk, namun pintu beak jadi masalah. Aku namun matu niki beak dan khawatir nyeluntuk ini ampuran. Juga yang dapat kita hormati Bapak Haji Salam yang selalu dari dulu, okay, dan selalu mensedekahkan minyak Sumbek oleh dia. Alhamdulillah, itu orang dekat lebar ini. Alhamdulillah terkenal minyak Sumbek. Juga yang dapat kita hormati, muliakan dani-dani, mungkin hadir Bapak Kepala Desa, para kadus, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya mami, nini tiang, ayahanda, ibunda tiang, sanak bija yang dewek titi yang hormati, muliakan, cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi menjelang zuhur niki kita bisa bersilaturahim di tempat yang mulia niki dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf yang terlambat, ada doang urusan terbaru juluk nggih. Yang pun begitu informasi ara ya nunggu di pinggir jalan ndarak ruun, tahu-tahu ya nyebur ruun di pinggir di gita nggih. Yang pok suruh ngebut karo belah pemelai mun tiang. Benyang pemelai. Lagu tiang dibau si kejar nggih. Ada nanu datang niki ndek seolah marai awal jalan niki, nggih. Lagu alhamdulillah bisa sampai, nggih, dengan selamat dan pulih bersilaturahim li harapan pelungguh sami. Jadi kita berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj niki tahun terjadi sekitar 1500 tahun saat wah monek nggih. Lagu tiang pelungguh selalu senang, selalu nikmat untuk merayakannya. Kenapa marah niki? Niki karena faktor iman. Padahal peristiwa Isra Mi'raj niki di luar nalar tiang pelungguh, di luar akal tiang pelungguh, di luar logika tiang pelungguh. Nggih, coba bayangkan keluar angkasa dalam waktu yang sangat singkat, kembali sebelum pagi. Coba bayangkan gitu.
Lagu coba makin kita renungi bersama nggih. Tiang tanya Plunggo Sami, nunasang lamun teres Yogyakarta lampak kira-kira pira bulan nyampe? Setahun? Belum tentu. Belum tentu Tuan Guru. Belum tentu nyampe setahun. Nggih. Nah, lagu lamun tiang bercerita makin arak teres Yogyakarta nyampe 2 jam sadu. Nggih. Kembek sadu. Milu kadu. Milu pesawat. Milu taek dari pesawat. Kebetulan tiang Plunggo Yogyakarta jauh rambutan arak teres nyeleket tele. Ada dia murah, baru 1.000 sekilo. Ia jadi oleh-oleh sejok Jakarta. Nyampe dalam hitungan 2 jam. Nggih, nyampe dalam hitungan 2 jam. Nah, kenapa? Karena dijalankan. Rasulullah juga dijalankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Berarti beliau ini dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan mudah sampai ke Sidratul Muntaha. Nggih. Lamun tiang Plunggo sampun pirengan di bangku sekolah ini anak-anak muda. Dulu waktu kita belajar di SMA, di SMP maupun di MTS, MA atau perguruan tinggi, kita dengar NASA mengirim manusia ke luar angkasa, ke bulan. Salah satunya adalah Neil Armstrong, kembali dalam keadaan selamat. Amerika, Uni Soviet, bahkan Iran mengirim hewan ke luar angkasa, kembali dalam keadaan selamat. Nah, kalau manusia saja bisa mengirim manusia ke luar angkasa, bisa mengirim hewan ke luar angkasa, apalagi Allah zat yang menciptakan manusia, yang memberikan ilmu sangat sedikit kepada manusia. Maka astronot pertama kali terhebat, tercepat di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nggih, lamun dengan juk luar angkasa atau luar bumi tiang Plunggo tersebut dengan astronot. Rasulullah juga keluar bumi, keluar angkasa, nggih. Maka disebut astronot. Sebelum ditemukan kecanggihan teknologi ini, Al-Quran sudah menginformasikan ada astronot pertama kali keluar angkasa, terhebat, tercepat adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa terhebat para jemaah? Karena beliau bukan sampai ke bulan. Beliau ini tembus sampai ke planet-planet yang belum bisa direkam oleh para ilmuwan barat. Walaupun para ilmuwan barat mengatakan, nggih, yang bisa direkam itu hanya 8 planet. Kalau tiang Plunggo di bawah serius mata kepala, nggih. Yang bisa mereka rekam hanya 8 planet. Mereka sebut dengan planet Merkurius, planet Jupiter, planet Mars, dan lain sebagainya. Namun para ilmuwan ini mengakui ada ribuan planet yang belum bisa direkam. Nggih, saking jauh tempatnya. Saking jauh. Bintang doang paling jauh kan tiang Plunggo Samud Seriuk nih. Niki Samud tahu Seriuk niki. Saya berkedip niki. Niki perjalanan balu tahun cahaya. Nggih. Mau kebecat cahaya niki 300.000 km per detik, ndek per jam. Per detik.
Namun pesawat kan paling becat 1000 km per jam. Nggih, lamun cahaya niki 300.000 km per detik. Ya ampun tiang pelungguh lamun terima napiran niki WA leman Malaysia langsung nyampe dalam hitungan detik. Nggih, tipa HP tiang pelungguh. Kembali nampun marah niki karena kecepatan cahaya. Lamun arak keluarga tiang pelungguh lumbar umroh langsung video call, penggitan manusia langsung. Marak idap sang ngerau seri Lombok. Padahal tuh Mekah tahu kejauhan. Nggih. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena kecepatan cahaya. Lamun laik kiriman surat dari Malaysia sebulan-bulan ampun nyampe. Nggih. Sebulan-bulan nyampe nggih. Lagu lamun makin langsung dalam hitungan detik nyampe. Tipak dalam kamar. Napi niki HP WA terkirim. Assalamualaikum munis lakian telik Malaysia. I love you Ari misal. Napi kena I love you? Napi kena I love you? Aku cinta padamu hafal. Sebab oleh-oleh makin bahasa selaki I love you ni. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nyampe surat lema aru jok bank baik cepeng 10 juta misal. Jadi langsung nyampe dalam hitungan detik. Itu karena kecepatan cahaya. Maka mari kita kaji bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau bukan karena kecepatan cahaya tidak mungkin sampai keluar angkasa. Nggih? Begitu singkat. Kenapa? Yang membawa beliau niki adalah malaikat. Malaikat niki asalnya adalah cahaya. Nggih? Karena asalnya cahaya maka bisa terbang dengan kecepatan cahaya. Menurut teori Einstein, kecepatan cahaya niki 300.000 km per detik. Sedetik 300.000 km. Niki kebecat cahaya. Nggih? Iya kebecat cahaya. Sadum niki mau tidak mau harus mensadu. Iya ampun tahu terima SMS WA dalam waktu yang sangat singkat, langsung video call nggih helek Mekah niki karena cahaya. Nggih? Dalam hitungan detik 300.000 sedetik perjalanan 300.000 km. Masya Allah, nggih pesawat doang 1000 km paling becat. Nggih? Nah, beliau ni malaikat niki asalnya cahaya, maka bisa terbang dengan kecepatan cahaya. Kemudian buruk ini sama dengan malaikat asalnya cahaya. Kembali nampun teparan buruk. Penjelasan ulama ahli tafsir itu diambil dari kata al-barqu, maknanya adalah cahaya. Yakadul barqu yahtafu absarahum, hampir kilat menyambar pandangan mereka. Nah, berarti buruk ini kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sama dengan tiang pelungguh manusia biasa, berat ndin tahu yang kesur. Nggih? Sama dengan tiang pelungguh berat, ndin tahu yang kesur. Sila arak manusia tahu yang kesur? Arak di Sumbek niki tahu yang kesur? Ndara. Nggih? Ndara. Ndin mampu, nggih? Tapi kalau Allah berkehendak memperjalankan hambanya, tidak ada yang sulit. Kalau Allah berkehendak, pada marat yang layak luwe dengan raus tiang nggih, waktu sak nyalon. Lemak lamu mah nyalon ja, lemak lamu berembet tamak jari DPD isi. Darat modal harus siapang 3 miliar paling sekedi. Mutiang darat kepeng. Sejuta dalam waktu niki darat kepeng. Dan mungkin unin dengan unin manusia. Tapi kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Okay? Kalau Allah berkehendak, alhamdulillah tiang dapat suara lebih dari target. Okay? 245.000 suara. Mulai jak target karubelah ribu, lagu sampai 245.000 suara. Okay? Jadi niki kalau Allah berkehendak tidak ada yang sulit. Okay? Tidak ada yang sulit. Nah, begitu pula kalau Allah berkehendak menjalankan hambanya, walaupun di luar logika manusia, Allah jalankan hambanya dalam waktu yang sangat
singkat. Apalagi beliau Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al fi basari nura. Ya Allah, jadikan pandangan saya cahaya. Wa fi sam'i nura, dalam pendengaran saya cahaya. Wa ayyamini nura, di kanan saya cahaya. Wa ayyasari nura, di sebelah kiri saya cahaya. Wa amami nura, di depan saya cahaya. Wa fauqi nura, di belakang saya cahaya. Wa tahti nura, di atas, di bawah saya cahaya. Wa fauqi nura, di atas saya cahaya. Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan saya cahaya. Maka bersatulah tiga cahaya, cahaya Rasulullah, cahaya malaikat Jibril, dan cahaya Buraq. Masya Allah, bisa terbang dengan kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Apa hikmahnya? Banyak, diantaranya linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda keagungan dan kebesaran kami, firman Allah. Masya Allah, setelah beliau sampai keluar angkasa, beliau betul-betul kagum dengan keagungan dan kebesaran ciptaan Allah di alam jagat raya yang luar biasa besarnya para jemaah. Ternyata bumi niki keletek berangkat. Keletek, kira kebelat keletek berangkat. Tahu ikan? Kalah si jemaah lek sadah. Nggih, pira seon ngawak. Pada mara jawaban niki jemaah yang lek beleka tetap bapak niki datang ngaji setiap juluh Sabtu nggih. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad sampun hadir. Kiai Haji Muammar ZA Kori Internasional niki saya ada kaset video niki 2 kali, alhamdulillah. Roma Irama sekali nggih. Niki sampun tiang ngaji ele jemaah niki le pondok pesantren Ina Lemu niki le beleka tiang sampaikan hasil survei anak muda meninggalkan sholat. Tiang ketuan ina-ina niki wikam jarang survei lagu ina nggih hunin. Napi ina satu tukang bagi-bagi kepeng ngunin berjawab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Barulah beliau betul-betul kagum dengan ciptaan Allah. Ternyata bumi niki keletek berangkat, ndarak lalu. Bayangkan para jemaah nggih. Menurut keterangan para ilmuwan nggih, atau tiang tanya pelunggu sami beja belian bumi kan cejelo. Beli saya cerita. Saya barang cerita, padahal penggitan marah bola kembali membahas kena beli anjelo. Jangan sejauh, cerdas. Nah, menurut para ilmuwan, ribuan bumi Lombok doang, walaupun tiang keliling sampai 4-5 tahun sejelo, di bawah sit lebih sit lain, sit luas. Padahal Lombok niki satu pulau kecil dari belasan ribu pulau yang ada di Indonesia. Indonesia niki satu negara dari sekian banyak negara yang ada di bumi niki. Ternyata ribuan bumi terpesupuk jari sekek belian jelo sak sekek. Belian jelo sak ribuan bumi makin terpesupuk jari sekek masih belian jelo sak sekek. Kembe nampun pengitan marak bola, marak keliung bahasa tiang pelunggu, jaraknya memang terlalu jauh. Para ilmuwan memperkirakan jarak antara bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Mekah memparan jauh kira-kira sewa 1000 kilometer. Nggih, ia memparan jauh lalu pirang tak datang, lamun pelunggu sambil nomor umroh. Ternyata bumi jarak dengan matahari niki 150 juta kilometer masihin panas, angkos jelu. Andi na jarak-jarak 50 juta kilometer, insya Allah ndarak tahu tewuk taletan dek bumi niki hangus terbakar. Ini baru jelu doang, apalagi panasnya api neraka. Angkos langsung kotong ngeseng tiang pelunggu. Ya ampun, neraka niki jangan tahu tolong rapat-rapat ke bumi niki. Beh jaga tahu ndin penggitang. Nggih, yang pun sebut alam
goib dia bau terekam si alat ilmuwan niki nggih. Para alat para ilmuwan niki nggih. Planet dia bau terekam nggih. Planet surga, planet neraka, planet Baitul Ma'mur, planet arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bau terekam. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, niki baru njelo doa. Samur serminang si pelunggu samil atas sendah harap bulan. Harap bintang. Mbe belaan bintang kanca jelo. Mbe belaan bintang kanca jelo. Ceket doang berjawab nih. Kode penghitan ternyata bintang lebih besar daripada mata. Kembin kode penghitan jaraknya memang terlalu jauh. Bintang sak paling rapat kanca bumi niki perjalanan balu tahun cahaya. Balu tahun niki bintang sak paling rapat muka becat cahaya niki 300.000 km per detik. Mu andai pesawat terbang balu tahun be kira-kira engkau. Be kira-kira engkau. Wallahu a'lam. Nggih, be jaga engkau. Niki cahaya kebecahan 300.000 km per detik, bintang sak paling rapat kanca bumi perjalanan balu tahun cahaya. Mau keluar bintang arab pir. Arab ikan? Darat. Coba hitung peruk-peruk lawan ke malam. Nggih. InsyaAllah lemaru selapu masyarakat Sumbek stres. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jumlah bintang niki luar biasa banyaknya, tapi tiang pelungguh tidak bisa menghitungnya. Jangankan tiang pelungguh, para ilmuwan pun angkat tangan. Saya nggak waktu saya tercorong, yang coba terhitung dan bau maruan bersupuk bersengkar ruan bintang niki. Padahal jarak bintang yang satu dengan lain perjalanan 10 tahun cahaya, 15 tahun cahaya. 20 tahun cahaya perjalanan. Jarak termasuk jarak dengan bumi. Bintang niki diperkirakan sama para ilmuwan niki jutaan jumlah. Baru bintang doang niki para jemaah. Dia masalah lain malik. Apalagi planet arasnya Allah, Sidratul Muntaha, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Angka lamun tidak citraan pelunggu sami era alik surga pulih ruangan seluas langit dan masih tidak apa-apa, masih kode niki. Persiapan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di sor. Amin ya rabbal alamin. Jadi pantas niki para jemaah nggih. Bumi niki keletek berangkat. Lamun tak banding dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tasbih subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiang juga bahas sedikit dari ayat tentang peristiwa Isra Mi'raj. Niki sudah ditulis niki. Bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjid Haram sarak niki le Mekah menuju Masjid Aqsa sarak niki le Palestina. Kembali untuk Masjid Aqsa sarak niki le Palestina. Karena pertama kali masjid terbangun oleh bangun dunia niki adalah Masjid Aqsa. Itu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah Nabi Adam membangun Ka'bah. Nggih, membangun Ka'bah. Berarti pertama kali yang membangun Ka'bah niki adalah Nabi Adam alaihissalam. Nggih. Niki keterangan dalam tafsir Sawi, syarahnya tafsir Jalalain. Nah, cuma dulu banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah yang pernah dibangun oleh Nabi Adam ini diangkat oleh Allah. Lalu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintah membangun Ka'bah
kepada Nabi Ibrahim di tempat yang pernah dibangun oleh Nabi Adam alaihis salam. Kemudian minal masjid ilal masjid niki arak minal masjid ilal, artinya Nabi tiang pelungguh diajak supaya kita menuju masjid. Tiang pelungguh diajak supaya hati kita tergantung kepada masjid. Tiang pelungguh diajak dalam peristiwa Isra Mi'raj niki agar kita cinta kepada masjid, senang kepada masjid. Karena Nabi para jemaah sampai Rasulullah ketika dimi'rajkan dari Masjid Aqsa menuju Sidratul Muntaha, sampai beliau bertemu juga dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala, beliau serminang supuk dengan sedang terbenam dalam nur arasnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau heran, beliau kagum, ini siapa? Apakah ini Nabi? Man hadza amalakun, siapa ini? Apakah ini malaikat? Qilala, dijawab ini bukan malaikat. Anabiyun, apakah ini nabi? Qilala, dijawab bukan nabi. Salah satu amalan orang ini sampai terbenam dalam nur arasnya Allah, mendapat kemuliaan yang luar biasa, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satu amalannya wa qalbuhu mu'allakum bil masajid, hatinya selalu terkait dengan masjid. Alhamdulillah pelungguh Sami semangat makin membangun informasi yang terenovasi. Pira nak mulai? Ya. Pira nak mulai? Anti dana? Lemak lamun mulai jak barak nggih. Insyaallah lemak tiang kirimang seket sak semen nggih. Nggih, bagi-bagi niki nggih, aran sejelon tak tundang niki 5 6 murata-rata memang mun dek jangan terbangun, yang terbangun doang. Nggih, alhamdulillah niki semangat nggih, karena tiang harus datangi semua karena wilayah tiang se-NTB nggih. Lamun DPR RI Lombok Sumbawa. Lamun tiang niki se-NTB sapelek tiang sampai Bima, sampai Sumbawa, Kadindi niki. Alhamdulillah kemarin tiang awal Rajab tiang keliling dulu ke sana nggih. Tiang penuhi undangan Isra Mi'raj, baru tiang keliling makin di Lombok niki. Nah niki tugas tiang sebagai representatif masyarakat Nusa Tenggara Barat nggih, wakil pelungguh Sami di pusat. Jadi apapun yang menjadi aspirasi pelungguh Sami wajib tiang sampaikan. Kalau tidak tiang yang berdosa. Termasuk kemarin masalah pupuk nggih, masalah keluhan petani niki tiang sampaikan langsung. Tiang undang Pak Menteri ke kantor, datang Pak Menteri Pertanian, lalu tiang sampaikan bagaimana masalah pupuk yang terjadi di daerah-daerah. Regulasinya yang tupang tindih nggih, misalnya makin masyarakat nalat bulan Oktober wayan butuh pupuk ndeman kanggo sugul lemak bulan Januari. Itu yang tiang usulkan supaya disesuaikan dengan masa tanam tani di masing-masing daerah. Ada videonya nggih, mungkin masih di dakwah Sasak itu ya. Jadi ada langsung video tiang dialog, tiang sampaikan aspirasi tentang tani di depan Bapak Menteri nggih. Nah, termasuk banyak hal lagi nggih yang tiang sampaikan. Yang lebih krusial lagi dulu ketika memuncaknya pandemi, ada inisiatif DPR RI ingin meloloskan RUU HIP namanya, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Nah, rencana mereka tanpa mencantumkan TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Itu artinya mereka ingin melegalkan ajaran komunis, dan anehnya tidak melibatkan kita sebagai DPD, padahal tiang termasuk anggota MPR yang harus ikut untuk merumusnya. Tidak dilibatkan, ini bahaya. Ingin melegalkan ajaran komunis. Lalu alhamdulillah kita anggota DPD lebih dari 90 yang tanda tangan dari 136 itu, lalu kita putuskan lewat sidang paripurna, dan tiang langsung pulang. Waktu itu tiang kumpulkan tuan guru dan ustadz kita 100 tuan guru di pondok, di majelis taklim Kanda Tuan Guru Lalu Makmur Soleh. Waktu itu yang sampaikan begini kondisinya, alhamdulillah kita sepakat, kita bawa ke Majelis Ulama Indonesia, dan yang sampaikan juga di pendopo Pak Bupati waktu itu bagaimana kronologis daripada RUHIP ini, dan kita sepakat deklarasi menolak RUHP, dan itu sampaikan ke daerah-daerah lain, dan alhamdulillah tidak jadi sampai sekarang. Nah ini tantangan-tantangan kita, dan itu aspirasi dari masyarakat, maka wajib kita
sampaikan. Lamun DPD niki jangan beri program marak DPR, nggih ndarak proyek. Hingga niki murni senator, murni kita hanya bicara. Lamun narak hasil pembicaraan kita nanti disalurkan lewat pemerintah, lewat DPR. Lamun DPD jak ngeraos doang gawe niki nggih. Dan tidak boleh ditekan, punya hak imunitas. Ning kanggo intervensi si pimpinan. Nggih. Beda lamun DPR jak kadang-kadang buduin ketua partai nggih. Apa aja bahasa ketua partai. Kalau DPD dia ndak ada. Nggih. Walaupun punya ketua, ndak boleh intervensi oleh ketua. Kita punya hak imunitas untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, nggih. Jadi enggak antau kelemahan, nggih. Walaupun kita dipilih ratusan ribu, nggih, bahkan lebih dari 245.000 suara, kita tidak punya dana bansos, nggih, marak DPR, nggih. Cuma enggak tahu berbagi, nggih, marak niki kalau tiang berkunjung ke tempat-tempat madrasah, masjid atau kegiatan sosial, baru tiang bisa bantu, nggih, walaupun tidak seberapa, yang penting prinsip tiang tersentuh semuanya. Nah niki hikmah pelik penceramah jari wakil. Arab pelik tiang lain niki? Arab pelik tiang niki lain? Sekedip menjawab. Berarti sekedip saya pelik tiang. Arab dia kau datang kampanye, nggih. Dia kau datang, nggih. Lagu alhamdulillah, terima kasih, nggih. Saya penting makin niki tiang sebagai wakil tentu wajib turun untuk bersilaturahim, nggih. Dan sampai wan sajari DPD mungkah milih tundang niki yang bahaya, nggih. Ada dia bahasin batur-batur lain lain maklum mau jadi DPD mungkah milih tundang padahal lebih undang ke makin, nggih. Lamun lain baung kejadian seluan sejelo telu terlai jemaah makin 5-6 sejelo, nggih. Karena semua ingin dikunjungi, nggih. Lagu minimal datang silaturahim. Lamun kedatang ndem perlu siapang tiang selawat, nggih. Saya ingat wah biaya negara, nggih. Lagu lamun tuan guru selain dia perlu selawat, nggih. Begaan endah ni kecimol jam 4 juta sin selawat. Tuan guru je selai ribu lusut-lusut. Nggih. Lamun tiang ja deng kanggo, nggih. Lamun kita selawat ja borok noh datang, nggih. Justru tiang saya berselawat, nggih. Ada yang kebalik. Ada yang cita-cita tiang lain. Mele saya datang ngaji mu tiang saya berselawat, nggih. Nenek saya tiang dong keselawat, nggih. Alhamdulillah, nggih, insyaallah, nggih, Pak Ustaz Suparlan. Nanti kalau sudah mulai dikerjakan dihubungi tiang, nggih, untuk kita sama-sama membantu, nggih, untuk memperbaiki napi jaruan kondisi masjid kita. Ini bentuk kecintaan kita kepada masjid, nggih. Ampun terganggu sekedik, nggih. Lagu kendek datang laun nyenger. Jadi tiang memang kurang tidur dari kemarin di samping musim cerita sakit mata, nggih. Dan selesai ngaji di Segemal malam mulai jam 12, tahu istirahat jam 2. Jam 4 pagi tiang berangkat ke Jakarta, nggih, dari rumah karena ada sidang paripurna. Untuk nelik pesawat Lombok langsung tulak setengah telu langsung tipak pengembur pengajian Mi'raj Jumat niki. Ia tu mulai beridap terus pers kurang tinduk, nggih. Langsung tiang ngaji disintung hingga asar pengajian Isra Mi'raj dan malamnya langsung bujuk Nermada. Jadi kurang oleh jam sekek sampai balik. Jadi kelelahan tapi tiang harus tetap datang kunjungi dan insya Allah kita yakin dengan kita bersilaturahim panjang umur murah rezeki, nggih. Ende nak berkurang rezeki ente, nggih. Kadang-kadang takut lai batur lawan jadi dewan, takut tetendeng kepeng. Ende, nggih. Seret beramal, seret murah ini mu seret takut, nggih. Ampura, nggih. Padahal pesan guru juga, nggih. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, nggih. Ciri dengan beruntung, ciri dengan bahagia ada 4. Dunia akhirat. Ulama zida fi ilmihi zida fi tawadhuhi. Setiap kali bertambah ilmunya dia semakin tawadhu, merendahkan diri. Berembe-rembe kecekat di tuah merasa diri paling pintar. Lamun tetan nasihat ikut nasihat. Dende itu doang tahu nasihat batur. Itu lamun nasihat alhamdulillah. Makanya tiang lebih senang mau datang munara datang tuang guru, lebih senang tiang dengarkan ceramah tuang guru daripada tak suruh ceramah. Nggih. Harus kita seperti itu, nggih. Dende sampai kita merasa lebih pintar, lebih segala-galanya. Naudzubillah min zalik.
Kemudian yang kedua, kata beliau, kullama zida fi malihi zida fi sahwaihi. Setiap kali bertambah hartanya, dia semakin pemurah, semakin dermawan. Ia ciri dengan beruntung, bahagia dunia akhirat. Dia semakin pelit, semakin bertambah hartanya, semakin pemurah, semakin dermawan. Kullama zida fi umrihi naqasat min hirsihi minad dunya. Setiap kali bertambah umurnya, semakin berkurang rakusnya terhadap dunia. Artinya Nabi sirin perbaiki diri nggih, oh ya mati sirin pacu juk masjid nani wah toa pacu datang ngaji ni sirin toa sirin bengel tua-tua keladi tua-tua makin jadi nggih. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian terakhir kata beliau, kullama zida fi jahihi zida fi qurbihi minan nas. Setiap kali bertambah pangkatnya, derajatnya, kedudukannya, sirin taik jabatan, dia semakin rapat kanca masyarakat. Ndarak jarak, jamak-jamak nggih, biasa-biasa. Napiat bangga ngelek jabatan niki endah para jemaah. Ndak ada. Nggih, napiat bangga ngelihat harta tidak ada artinya kalau kosong dari iman dan amal. Kalau jauh hubungan kita kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Karena dengan seberuntung niki, dengan sebaik hubungan kepada Allah, baik hubungannya sesama manusia. Yang perlu tiang pelungguh saling tegur, saling sapa. Nggih, lamun pelungguh saya kenal tiang pelungguh juluan. Kadang-kadang si luwe nampura nggih, kadang-kadang diksemel sapa berjulu. Lamun pelungguh kenal tiang pelungguh sapa tiang. Wah datang dek sumbek alhamdulillah. Nu tiang kadang-kadang dek sapa si keluwi nggih. Pelungguh juluan nggih. Niki entat saling tegur sapa kanca semeton pada Islam nggih, badan Islam. Nah nikilah dengan beruntung dunia akhirat. Kemudian minal masjid ilal masjid niki arti napi ndin sekedar terbangun doang masjid niki, tapi kita juga isi dengan sholat berjemaah. Nggih, kita istiqomahkan untuk sholat berjemaah. Ada yang saya tetap rame masjid niki, nenten sekedar terbangun doang. Nggih, karena kalau tiang pelungguh sholat berjemaah berkah irup niki. Basen gurun tiang Al-Maghfurullah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Siti Bondo, nggih, beliau berpesan kepada santrinya, santri saya wajib sholat berjamaah. Kalau kalian istiqomah sholat berjamaah, punya hartanya barokah, punya jabatan barokah, punya ilmunya barokah, punya usahanya barokah, punya keluarganya barokah. Kalau kita istiqomah sholat berjamaah, maka mari kita istiqomahkan sholat berjamaah, dan tidak akan jatuh miskin kalau orang yang istiqomah sholat berjamaah. Dan saya berharap sebagai wakil masyarakat Nusa Tenggara Barat, berharap kepada pemerintah baik di pusat, gubernur, bupati, DPR, menteri, mari ajak masyarakat kita, berikan contoh kepada masyarakat kita untuk sholat berjamaah. Biar negara kita berkah, rezeki kita berkah, daerah kita berkah, termasuk kepala desa, kepala dusun ajak untuk sholat berjamaah. Nggih, dendek nunggu BLT doang. Nggih. Tapi kita juga harus ajak masyarakat kita untuk sholat berjamaah. Kalau ingin hidup kita kalau ingin usaha kita barokah, kalau ingin jabatan kita barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang sampaikan nggih, ampura. Dan sekali lagi tampiasi mungkin pelunggu sami lae arak sa lecok tiang nggih, lecok tiang. Dan alhamdulillah walaupun makin umur tiang sampun 46 tahun, lagu DPD sa paling mudahan, maksud mudahan umur nggih, selain ja agak toan doang sekedik nggih. Tiang baru 46 dan alhamdulillah bijem pelunggu sami baru 64 nggih. Baru 64 saya paling beliin semester 6, saya paling kode baru umur 6 tahun. Ibu alhamdulillah enggak narak sekek nggih. Emparan bayang amarat tuang guru makmur no narak 4. Tiang ja masih takwa dulu nggih, takut istri tua pada marat tuang guru Muhammad Arifin, pada marat Bapak Haji Salam ya.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang tiang sampaikan. Ampura agung sinampura. Allahumma fiq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.